al-mubarak wasaniyan hayang dina an nusalli ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi qad arajan nasi minat dhulumati ilan nur. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dewasa ini kita sering dipertontonkan berbagai berita tentang kasus kerusakan moral, penurunan akhlak di kalangan generasi muda dan para pemimpin bangsa. Para pejabat yang berlenggak-lenggok korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pergaulan bebas yang menjadi hidangan setiap hari bagi kita semua. Dengan melihat berbagai fenomena tersebut, maka pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah pidato yang bertajuk Mencetak Pemimpin Bangsa dari Pemuda Berilmu dan Berakhlak. Sungguh saat ini kita berada di dalam zaman yang secara jelas digambarkan oleh Allah dalam Quran surah Maryam ayat 59 dengan arti, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Yang dimaksud pengganti dalam ayat ini ialah umat Islam setelah wafatnya Rasulullah, yakni suatu generasi yang perilakunya jauh dari ajaran Rasulullah. Dalam Muhatsar Ibnu Katsir jilid 5 yang ditulis oleh Syekh Ahmad Katsir menafsirkan Quran surah Maryam ayat 59 dengan penjelasan bahwa mereka yang menyia-nyiakan sholat berarti terhadap kewajiban-kewajiban lainnya pasti lebih menelantarkan lagi. Dan akibatnya mereka yang menyia-nyiakan sholat menjadi orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan memburu kesenangan dunia serta rela dengan kehidupan dunia. Maka orang yang demikian akan mengalami kesesatan, yakni kerugian yang besar di hari kiamat kelak. Sungguh ironisnya, di tengah-tengah gencarnya syiar Islam, banyaknya sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas, justru di luar sana remaja di bawah umur berani menjual diri dengan alasan di luar kewajaran. Sebagai contoh dapat kita ambil, akhir-akhir ini media digemparkan dengan soal prostitusi di kalangan siswi SMP. Dan yang mengejutkan adalah siswi tersebut juga sudah menjadi mucikarinya. NA 15 tahun, salah satu siswi SMP swasta di Surabaya, harus berurusan dengan ranah hukum lantaran tertangkap tangan menjual 3 ABG di Hotel Fortuna Minggu 9 Agustus 2016 kemarin. Dan yang lebih mengejutkan adalah satu dari ketiga ABG tersebut adalah kakak kandungnya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini menjadi bukti kepada kita semua bagaimana generasi muda saat ini tidak mampu menjaga iman dan kehormatannya. Sungguh pertanyaan yang cukup besar. Bagaimana nasib bangsa ini di masa yang akan datang? Mengingat para pemimpin bangsa saat ini telah jauh dari ajaran agama. Demi menyelamatkan kehidupan bangsa, diperlukan sosok pemimpin yang nantinya menjadi panutan bagi para pemuda. Untuk mewujudkan harapan tersebut, mari kita renungkan dalam Quran surah Al-Furqan
ayat 74 dengan arti, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Dari ayat tersebut menggambarkan bagaimana kita memohon kepada Allah agar kita ditempatkan di derajat yang tinggi, yaitu derajat para pemimpin agama yang senantiasa menjadi panutan bagi orang yang bertakwa. Sudah menjadi maklum, untuk menggapai sebuah keinginan, maka jalan yang harus ditempuh adalah berusaha dan berdoa. Untuk itu, para pemuda diharapkan mampu dalam unggul dalam ilmu, lagi berakhlak dalam perilaku. Selaku generasi bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa, sudah selayaknya kita mempersiapkan diri dan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Karena sesuai dengan petikan syair Imam Syafi'i berikut ini, "Laisal fata man yaqulu kana abi, innal fata man yaqulu hada ana." Seorang pemuda sejati bukanlah orang yang membanggakan nenek moyangnya, tetapi pemuda yang memiliki kemampuan untuk berjuang. Maka dari itu, lantas bagaimana caranya kita menjadi generasi yang berakhlakul karimah? Kita dapat belajar dari Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah 7 orang pemuda yang lari demi menyelamatkan adidahnya. Ashabul Kahfi bersembunyi dari raja yang bernama Dikyanus. Dikyanus adalah raja yang zalim, penyembah berhala, yang akan menangkap, menyiksa, dan membunuh orang-orang yang beriman. Demi menyelamatkan akidahnya, Ashabul Kahfi bersembunyi di dalam gua, dan Allah menidurkan mereka selama kurang lebih 309 tahun lamanya, dan membangunkan mereka kembali setelah keadaan menjadi aman. Adapun 5 sifat Ashabul Kahfi yang dapat kita teladani adalah: 1. Menegakkan salat 5 waktu. Yang kedua, menyeru pada kebenaran. Yang ketiga, mencintai Allah dan Rasulnya. Yang keempat, saling melindungi sesama muslim. Dan yang kelima, rela berkorban demi agama dan negara. Apabila pemuda Indonesia menerapkan kelima sifat Ashabul Kahfi tersebut, insya Allah maka bangsa ini memiliki pemimpin yang unggul dalam ilmu, lagi berakhlak dalam perilaku. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus bertekad menjadi generasi yang memegang akidah, berakhlakul karimah, menjalankan amanah, berilmu yang istiqomah, dan tidak bermewah-mewah. Untuk itu, para pemuda diharapkan mampu meneruskan perjuangan para pahlawan sehingga mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Karena sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i, subhanul khair wa rijalul haq, dan pepatah Inggris yang mengatakan, "The young men today are the leader of the future." Sampan hilang atau terbuang, tiada tahu tiada kira. Mari pemuda, mari berjuang untuk agama dan negara. Sekian dari saya. Adapun kurang lebihnya, saya mohon beribu-ribu maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq.